Pragmatisme politik tadi semua mencoba untuk diatur karena kita telah berulang kali mempraktekkan demokrasi liberal yang tanpa kita sadari ini mereduksi berbagai nilai-nilai peradaban yang seharusnya menyertai di dalam demokrasi itu. Kami misalnya pernah mencalonkan pilkada Rano Karno melawan saudaranya Bu Atut saat itu karena kami ingin anti korupsi, kemudian kalah, nggak ada apresiasi karena dana yang berbicara. Di situ kami pernah mencoba untuk memasukkan menteri-menteri ke KPK, tapi ternyata dia juga bukan wajah para dewa yang terlepas dari kepentingan. Ternyata KPK juga pengaruh kepentingan. Bahkan revisi undang-undang KPK yang terakhir itu juga syarat dengan berbagai kepentingan kita lihat. Gitu, karena ada anaknya penguasa yang mau jadi wali kota misalnya di situ. Nah, untuk itu Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, maka mari kita melihat secara komprehensif terhadap mimpi kita sebagai sebuah bangsa yang menjadikan demokrasi sebagai alat untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, bukan demokrasi sebagai kopi cara-cara barat yang kemudian dalam hal values, kulturnya itu berbeda dengan kita. Sehingga ini merupakan suatu momentum untuk melakukan suatu evaluasi bahwa demokrasi memerlukan moral, memerlukan nurani, tetapi di dalam prakteknya berbagai syarat-syarat netralitas negara itu tetap harus dilakukan. Maka opsi hukum, opsi politik termasuk menggunakan hak angket itu sedang kami kaji secara penuh dan ini harus bersama-sama. Karena tidak bisa sendirian. Kalau sendiri dengan praktek demokrasi liberal seperti ini pasti terkunci. Saya yang menjadi pejabat negara, saya nggak menjadi anggota DPR cukup lama, cukup sekali. Saya lebih memilih membangun organisasi. Sekjen saya bisa memilih dimanapun menjadi anggota legislatif, saya nggak mencalonkan. Itu pun masih bisa dicari-cari, Mbak. Cari sekjen ini bayar pajaknya bener nggak? Saya dapat informasi, hati-hati Pak Hasto jadi TO nomor 1 karena terlalu berbicara keras. Tetapi mari bahwa untuk berbicara tentang bangsa dan negara memang diperlukan keberanian. Berwaktu yang lalu saya ke Solo. Kemudian saya tiba-tiba lihat pengen ada patung Adi Sumarmo. Usianya 25 tahun dia menempuh jalan mati bersama Adi Sucipto sama Halim Perdana Kusuma 27 tahun yang kemudian berhadapan dengan kekuatan pertahanan udara Belanda, tahu resikonya ditembak. Tetapi mengapa mereka memilih itu? Karena mereka yakin para pahlawan kita bahwa di balik kemerdekaan itu kita akan ada sesuatu yang mengatasi rasa keberanian, yang mengatasi rasa ketakutan. Maka mari kita bersama-sama menggalang suatu kesadaran dulu bahwa ini ada yang tidak beres. Perpaduan pemilu 71 2009 yang kemudian dilaksanakan dengan bahasa populis, dengan bahasa demokrasi prosedural. Maka opsi-opsi akan menjadi sangat banyak. Maka untuk membangun opsi-opsi itu politik oke, kita kaji untuk penggunaan hak angket, tapi bagaimana kita juga mengkaji berbagai aksi reaksinya. Nah ini udah selesai naskah akademik ya, tapi masih revisi, baru revisi 0. Revisinya moga-moga nggak perlu pakai revisi 4 ya, cukup revisi 2. Nah ini yang opsi-opsi yang kita jalankan perlawanan secara terukur demi menjaga masa depan, karena tanpa demokrasi yang berdaulat rakyat nggak akan ada lagi harapan untuk lahir seorang pemimpin yang betul-betul memiliki kualifikasi ideologi, teknokratik, kemampuan manajerial, nilai-nilai moral yang baik. Yang akan muncul adalah suatu persekongkolan di dalam demokrasi kalau ini kita biarkan. Maka opsinya banyak, tetapi memadukan antara politik dan ekonomi serta membangun kesadaran untuk merangkul seluruh elemen-elemen agar kita bisa menyuarakan untuk membangun demokrasi Indonesia demi masa depan kita, demi lahirnya pemimpin-pemimpin yang baik, bukan pemimpin-pemimpin karbitan tanpa proses. Terima kasih. Terima kasih banyak. Tepuk tangan untuk Mas Hasto. Makasih banyak Mas. Nah kemudian yang